bilang lu kenapa gitu, ternyata sakit bokap gue bang. Badannya panas tuh. Nah pas sudah siang nih bapak gue baru cerita nih, lu tau gak semalam gue kenapa, kata bokap gue gitu. Kenapa emang pak, gue ada gue juga nih, ada kakak gue kan. Jadi tuh bokap gue lagi tidur nih bang, dikira dia tuh gempa. Jadi dipan kayu itu goyang-goyang gitu. Sampai bapak gue tuh pegangan kiri kanan dipannya bang. Terus pas dia udah setengah sadar gitu ya bangun ya, ternyata tuh udah melayang bang dipannya bang. Mbak Asri nih tiba-tiba lari nih bang, maghrib juga nih, lari-lari nyamperin ke warung. Jadi kan dia lagi ngejemur baju nih ya, dia ngejemur baju di tempat jemuran itu, dipikirnya kainnya dia bang. Pas dia tarik gini, ternyata tuh orang. Jadi dia lagi ngadep ke sana bang, ada rambutnya. Pas dia bingung ya mau ngapain, dia nengok tuh mukanya rata bang. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah keluarganya ini ngejalanin usaha warteg yang ada di daerah Jakarta Pusat. Dan dia bersama keluarganya ini ngalamin kejadian-kejadian horor yang nggak ngenakin banget. Dan sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gua, udah ada Kak Titis. Halo Kak. Halo Bang. Kak Titis, thank you ya udah datang ke sini nih. Capek-capek pulang kerja ke sini dulu ya kan buat cerita. Dan ini mau ngeceritain waktu itu warteg ini punya siapa waktu itu? Waktu itu punya nyokap gue bang. Bener punya nyokap ya, bukan punya saudara atau siapapun ya. Jadi sebenarnya tuh gue waktu itu disuruh jagain rumah bang. Jagain rumah. Jadi rumah itu kan tadinya mau dijual nih, cuma sembari nunggu laku, habis itu gue disuruh nempatin sekalian buka usaha tuh nyokap gue. Oh, akhirnya buka warteg ini di daerah Jakarta Pusat ya? Iya betul. Oke. Dan ini katanya daerah-daerah ramai juga waktu itu? Daerah rame sih bang, jadi tuh depannya itu jalan raya, terus waktu dulu nih ya pas tahun-tahun segitu tuh sampingnya diskotik bang. Tahun berapa ini? Tahun 98-an. Tahun 98? Iya. Wow. 98 sampai 2000-an. Diskotik itu tadinya sampingnya? Iya bang, diskotik. Oh, oke. Dan kenapa bisa horor nih? Kan yang kita tahu kan warteg ini kan silih berganti, orang-orang datang ya kan buat makan dan udah kenyang ya pergi gitu. Iya. Kenapa kok bisa horor? Jadi gue juga nggak tahu sih bang, mungkin karena rumah yang gue tempatin itu kan gede banget ya. Terus udah gitu udah lama kosong bang. Jadi pas gue tinggal di situ pun juga udah dari situ dulu horor, baru udah tuh warteg gue udah mulai ada teror-teror aneh dah. Oh nyamber ke warteg nih. Oke. Sampai tuh ada kejadian yang bikin warga heboh dah. Sampai jadi tontonan ya. Oh oke. Ini ditahan dulu ya ceritanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Titis, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip. Dan buat kalian nih, sebelum nonton di like dulu, dan yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, Kak Titis, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Oke bang. Jadi gini bang, ini tuh kisah gue waktu kecil nih bang. Gue itu kan dulu masih tinggal di kampung ya, sama orang tua gue nih, sama kakak gue juga. Nah karena waktu itu kehidupan gue tuh sulit ya, jadi tuh nyokap gue cuma jadi petani. Terus bokap tuh merantau ke Jakarta. Dia tuh jadi supir bajai bang di Jakarta. Nah terus kan om gue tuh kan udah duluan tinggal di Jakarta ya. Dia tuh punya usaha kayak material gitu bang. Sama dipercaya sama orang gitu kayak untuk kayak jual-jual rumah gitu. Nah terus
ditawarin lah ke nyokap gue nih kayak gini, mau nggak dibikinin usaha nih di Jakarta, tapi sekalian jagain rumah ya gitu, kayak bersih-bersih. Nah singkat cerita tuh akhirnya gue sekeluarga tuh pindah. Nah tuh gue waktu itu sempet kaget tuh, ternyata rumah yang dikasih saudara gue tuh gede banget bang. Oke. Iya jadi tuh halamannya tuh luas banget bang. Sebelah kiri tuh ada parkiran mobil nih. Nah itu kalau dimasukin mobil tuh kurang lebih bisa muat 2 mobil tuh. Jadi dia manjang ke belakang. Nah tengahnya tuh baru rumahnya deh tuh. Nah sebelah kanannya rumah itu tuh lorong. Jadi lorong panjang gitu. Nah terus gue masuk tuh ke rumah itu kan ya. Pas gue masuk, terus saudara gue bilang, bagian kalian tuh di lantai 2 ya gitu. Jadi tuh di lantai 2 sama halaman belakang. Selebihnya udah biarin aja kayak gitu. Nah akhirnya gue udah packing tuh, udah rapi-rapi. Gue di lantai 2 nih. Jadi di lantai 2 tuh ada 2 kamar sama 1 kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu tuh gede banget bang. Sama gedenya kayak kamar gue tuh. Ada bathtub panjang tuh. Sampai gue kan orang kampung nih ya, pas lihat, ih ada kolam renangnya nih. Waktu itu gue bilang kayak gitu tuh. Terus kata nyokap gue, bukan, ini mah yang buat berendam orang kaya gitu. Terus gue kayak, gue tuh sampai kayak, iya kali ya gitu, karena gue nggak pernah kan ya namanya di kampung tuh bang. Akhirnya gue iseng tuh gini, berarti boleh nih gue berendam gitu kan. Jangan lah, nggak boleh nih punya orang kaya, nih buat nampung air aja. Jadi tuh itu buat kolam bang. Diketawa mulu anjir. Gue juga kalau gitu tuh kayak, ya Allah kok bisa ya. Ternyata itu bathtub bang, dan akhirnya tuh jadi kolam. Emang beneran buat mandi, ditampung airnya. Gue nggak boleh sama sekali berendam. Gue sempat, ya. iya bro, gue tuh kayak, kenapa sih ya gue pengen ngerasain nih gitu jadi orang kaya gitu kan. Ternyata nggak boleh tuh. Akhirnya udah abis itu ya udah dah kata gue gitu kan. Nah nggak lama nih, setelah 2 minggu gitu ya gue tinggal di situ nih, baru nih warung gue mulai dibangun nih. Oke. Jadi warung gue itu letaknya di halaman depan tadi bang. Dia tuh di pojokan gitu lah, dikasih space sama saudara gue tuh. Nah terus saudara gue bilang gini, jangan ada kompor ya di depan gitu. Jadi masaknya tuh di halaman belakang bang. Di halaman belakang rumah gue itu ada pohon mangga nih, gede banget nih. Nah di sampingnya itu bangunan-bangunan gitu bang. Jadi tuh ada 3 sekat bangunan gitu, cuman kayak bekas diruntuhin gitu. Oke. Gue nggak tahu sih itu dulunya apa, terus udah lama kosong, berapa lama kosongnya gitu kan ya. Akhirnya gue dibikinin dapur di situ tuh sama gue kan tuh. Masak lah nyokap gue di situ bang. Awalnya tuh kayak udah sebulan gue tinggal di situ nggak ada masalah ya bang. Karena kan tuh sepi banget nih, cuma keluarga gue nih ya kan. Nah di depannya itu tuh di halaman gue ada kolam ikan nih bang. Lumayan gede nih. Yang tadinya gue pikir juga itu kolam renang bang. Ternyata kolam ikan, soalnya ada lelenya tuh. Akhirnya gue kata bokap gue gini lah, udah tuh lu mancing aja di situ dah, nggak usah kemana-mana gitu kan. Akhirnya ya udah gue sering mancing tuh. Padahal ikannya ikan gue sendiri nih ya. Gue yang ngisi sendiri, gue pancing lagi tuh bang. Udah tuh gue seringan kayak gitu tuh. Nah pas nyokap gue udah mulai jualan nih, udah mulai rame kan ya. Dia tuh manggil tuh yang buat bantuin masak. Sebut aja namanya Mbak Sri nih ya. Oke. Jadi Mbak Sri tuh tidurnya sama gue juga nih, sekeluarga. Cuman kalau bokap gue tidurnya di bawah pohon mangga nih. Hah? Iya, jadi dia pakai dipan kayu gitu bang. Oke. Jadi bokap gue tuh suka banget tidurnya di luar lah ya. Oh, kagak suka di dalam deh? Kagak, gue juga bingung Lah tuh. kalau hujan? Kalau hujan ya nggak tahu, udah gue nggak pernah ngeliatin juga ya. Nah habis itu ada kejadian pertama nih. Jadi yang ngalamin tuh kakak gue nih. Kakak? Iya, kakak gue kan cewek nih ya. Nah dia tuh habis kelar masak kan ya, habis kelar bantuin mak gue nih sore-sore, dia naik ke lantai 2 nih. Niatnya kan mau mandi ya. Cuma kan dulu nggak ada HP ya, jadi tuh dia kayak main-main dulu di kamar gitu kan ya. Nah pas dia keluar pintu mau mandi, itu ada suara orang nyuci bang, kayak nyikatin gitu, serok-serok gitu kan ya. Ditungguin sama dia nih lama kan ya. Dikiranya dia kan Mbak Sri nih, udah tuh udah diem di kamar. Nah pas sudah jam 5 sore dipanggil-panggil, Mbak Sri udah selesai belum nyucinya gitu kan ya. Gak nyaut juga tuh bang. Terus akhirnya dia masuk lagi ke kamar nih ya. Sampai 5:30 nih bang, ditungguin nih, kan udah lama nih ya, nggak keluar juga kan. Nah dibukalah pintunya nih sama dia nih, ternyata nggak ada orangnya bang. Terus udah gitu lantainya kering. Oke.
bener-bener kayak nggak ada yang masuk gitu, bekas orang masuk atau enggak gitu. Akhirnya kakak gue tuh nge-freeze di situ kan ya, kayak kok nggak ada orang gitu. Lari lah tuh dia ke depan tuh. Jadi jarak lantai 2 sama warung gue tuh lumayan jauh bang, karena saking luasnya ini rumah ya. Akhirnya dia cerita sama gue, cuma gue nggak tahu ya, sama gue tuh nanggepinnya kayak ya udahlah nggak apa, itu mah paling cuma hayalan doang gitu kan. Akhirnya udah tuh. Nah semenjak kejadian itu tuh kakak gue jadi takut nih bang buat mandi sendiri. Oke. Jadi kadang tuh kalau mandi berdua sama gue nih di kamar mandi. Iya harus bareng mandinya. Akhirnya udah tuh gue bareng dah tuh mandi kan ya. Nah habis itu udah lama nih, udah seminggu lah ya, udah aman nih ya. Gue juga mikirnya kayak mandinya berdua ini nggak takut gitu kan. Nah gue dibeliin sepeda nih sama bapak gue nih, karena gue kan nggak boleh main keluar ya. Jadi main keluar atau apa tuh nggak boleh, jadi harus di situ mulu lah pokoknya kalau main. Di halaman aja ya? Iya di halaman belakang sama depan tuh. Akhirnya gue main sepeda nih lagi seneng-senengnya kan ya, dari dari belakang ke depan gitu kan ya. Nah pas gue lagi main itu nih bang ya, itu kan sore-sore nih 5:30 lah ya. Waktu itu lagi gerimis gitu. Nah pas gue lagi pelan nih, gue mau naruh sepeda gue nggak sengaja gue nengok ke kolam ikan itu bang. Ternyata di situ gue liat ada cewek tuh bang, cakep banget ceweknya, kayak orang Cina gitu bang. Pakai baju apa? Pakai baju merah, terus rambutnya tuh lurus ke depan gini. Oke. Lagi ngapain? Cantik banget, lagi berdiri doang ngeliatin gue. Iya kata gue, ini cewek dari mana ya, kata gue. Keluarga gue kayak gak ada yang secantik ini kan, gue mikir gitu nih. Gue liatin, pas gue lagi fokus ngeliatin dia nih, pasti kan kita kalau ngeliatin orang dari atas baru ke bawah nih ya. Pas gue ngeliat ke bawah tuh gak ada kakinya bang. Sumpah gak ada kakinya. Cuma dressnya tuh kayak ngambang-ngambang gitu. Abis itu gue lempar lu sepeda baru gue lari lah ke depan. Gue cerita sama gue kan, mak nih kenapa ya gitu, kok gue ngeliat gini-gini, gue ceritain dah tuh. Ya udah lu lagian maghrib main sepeda, kata mak gue gitu kan. Akhirnya udah tuh, gue dilarang main lah sama mak gue tuh. Nah abis itu kan gue nggak boleh keluar nih ya. Ada nih temen gue nih main, cowok nih, ngajakin main bola di belakang nih, kan lapangannya luas tuh ya. Nah main deh tuh sama gue ya. Pas udah kelar main tuh, kita kesono yuk gitu, ke depan gitu. Pas di depan itu kan lagi di lorong itu tuh bang, gue lagi duduk sama dia tuh ngobrol nih. Nah pas gue lagi duduk itu, sebenernya gue suka sama dia nih bang. Iya, waktu itu cinta monyet, iya. Gue lagi sembari ngeliatin dia gini nih kan ya. Cakep juga nih cowok. Ngeliatin nih. Semua gue ngeliatin kan ya. Udah alim bocahnya bang, gue demen banget waktu itu tuh. Nah habis gue ngeliatin itu, tiba-tiba dia bilang gini bang sama gue nih. Itu siapa temen lu ya gitu. Jadi di kolam ikan tuh dia ngelihat ada bocah bang 2 lagi mainan. Kata gue, bocah yang mana sih gitu kan, kita berdua doang atau gitu kan. Pas gue nengok gini kagak ada bang. Terus tiba-tiba temen gue tuh udah ya gue balik dulu gitu. Tiba-tiba dia pulang gitu ya bang, kagak pamit sama mak gue juga enggak. Oh kagak sopan dong. Iya pulang ya, gue nggak tahu nih calon mantu kenapa kata gue. Habis itu udah nih, besokannya kan kita ketemu lagi nih. Gue di sekolah nih, gue bilang, lu. Oh itu teman sekolah lu? Iya temen SD gue baru inget nih. Ketemu sama dia di sekolah, gue tanya, lu kenapa sih kemarin pulang gitu aja sih, kata gue. Kan udah gue kasih makan, gue bilang gitu kan. Lu tau gak sih kemarin gue liat apa, dia bilang. Jadi dia ngeliat bocah 2 nih bang, cowok, gak pakai baju bang, pala itu botak, lagi mainin ikan. Nah dia tuh pakai celana pendek doang warna merah tuh bang. Nah pas si temen gue lagi ngeliatin dia nih, kan dia nengok nih si bocah itu tuh, mukanya pucat banget bang. Terus temen gue langsung lari itu. Oh ketakutan dia? Iya, ternyata dia kenapa pulang gak pamit tuh itu. Dia ngeliat itu, gue kayak, ya Allah kata gue, nih rumah kenapa? Kata gue kok kayaknya ada aja gitu ya, kemarin gue, kakak gue tuh. Itu udah terhitung berapa lama lu tinggal situ? Udah 3 bulanan bang. 3 bulan ya? Sampai kejadian itu ya? Iya. Okay. Akhirnya tuh gue udah kayak, ya udahlah gitu kan ya, gue nggak berani lagi tuh di belakang tuh. Nah pas itu ada lagi nih kejadian nih, gue udah lama nih ya, udah setahunan lah ya kurang lebih tuh di situ. Oke. Jadi waktu itu nyokap gue itu kan kalau pagi masak nih ya bang, jam 4 ya. Nah dia nyariin bokap gue nih, kok bokap gue nggak ada ya, biasanya kan tidur di bawah pohon mangga nih, nggak biasanya nih orang nggak ada kan. Pas dicari-cari gitu, ternyata bapak gue di dalam tumbenan, tidur di dalam.
dibilang lu kenapa gitu, ternyata sakit bokap gue bang, badannya panas tuh. Nah di situ kan diem aja tuh ya, nggak berani ngomong apa-apa tuh. Nah pas sudah siang nih, bapak gue baru cerita nih, lu tau nggak semalam gue kenapa, kata bokap gue gitu. Kenapa emang pak, gue ada gue juga nih, ada kakak gue kan. Jadi tuh bokap gue lagi tidur nih bang, dikira dia tuh gempa. Jadi dipan kayu itu goyang-goyang gitu. Terus pas dia udah setengah sadar gitu ya bangun ya, ternyata tuh udah melayang bang dipannya bang. Sumpah melayang kata bapak gue. Bapak gue tuh sampai demi Allah, jadi kayak nggak mungkin bohong. Jadi tuh dia digoyang-goyangin lama tuh bang, sampai bapak gue tuh pegangan kiri kanan dipannya bang. Kata bapak gue, gimana ya kalau gue jatuh nih gitu. Terus bapak gue kan baca doa ya sebisanya tuh. Masih tuh digoyang-goyangin tuh sampai tinggi kata bapak gue tuh. Sumpah bapak gue tuh mikirnya waktu itu udah nggak ada kali, mau dijatuhin kali gitu ya. Terus bapak gue tuh terakhir bilang gini bang, gue di sini tuh kerja ya, jangan gangguin gue. Dibilang gitu tuh. Baru pas udah bapak gue bilang gitu, mulai turun tuh bang. Nah dipikir bapak gue kan slow banget nih ya turunnya ya. Ternyata pas udah mau deket dihentakin gitu bang. Dibanting. Iya, bapak gue jatuh. Gue juga mau ketawa tapi kasian ya bapak gue gitu bang, dilemparin gitu. Habis itu udah besoknya sakit tuh dia tuh, nggak kerja kan tuh bokap gue ya. Nah dari situ kita semua tuh bingung ya, nih kenapa sih nih rumah ya, kayaknya ada aja gitu kan ya. Sempet lah cerita sama om gue nih. Kita ceritain deh, om ini kenapa sih rumahnya kok serem banget ya gitu kan. Terus kata om gue tuh kayak, ya namanya juga baru kenalan kali, nggak apa-apa gitu. Yang punya tuh orang mana sih? Sebenarnya kalau yang punya om gue tuh nggak pernah ngasih tahu bang. Nggak pernah ngasih tahu. Iya, nggak pernah mau ngasih tahu. Terus udah gitu, kayak dikosongin berapa lama juga nggak mau ngasih tahu. Kenapa alasannya? Emang dirahasiain? Gua nggak tahu dah iya. Dia cuma bilang kayak tempatin rumah ini sampai nanti laku. Oh gitu. Jadi rumah ini tuh emang udah mau dijual. Pas gue udah rada lama nih bang ya, udah lama nih udah dari kejadian bokap gue kan udah lama nih. Nah ada lagi nih yang bikin heboh bang. Mbak Sri nih tiba-tiba lari nih bang, maghrib juga nih, lari-lari nyamperin ke warung. Kata gue tuh sama mama gue kan ya, kenapa gitu kan, ada setan bu, ada setan gitu. Terus dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong gitu terus bang. Gue sampai kayak setan di mana lagi, kata gue nih siapa lagi yang muncul, kata gue kan ya. Habis itu pas udah rada malam nih, warung gue udah nutup kan ya, jam 10 malam, dia baru cerita tuh bang. Jadi kan dia lagi ngejemur baju nih ya. Dia ngejemur baju, di tempat jemuran itu dipikirnya kainnya dia bang. Pas dia tarik gini, ternyata tuh orang. Jadi dia lagi ngadep ke sana bang. Ada rambutnya. Pas dia bingung ya mau ngapain, dia nengok tuh mukanya rata bang. Nge-freeze tuh Mbak Sri di situ kan. Langsung minta pulang bang. Dia minta pulang kampung tuh. Besokannya udah dia nggak kerja dulu tuh. Gue lupa tuh. Dia narik tuh kain ternyata. Iya, orang tuh pas ngadep ke sini nggak ada mukanya gitu, rata. Jemuran tuh semana ya? Jemuran tingginya semana tali jemurannya? Tali jemurannya seingat lu aja. Sekepala gue lah kurang lebih. Berarti tuh orang tinggi banget dong? Iya. Oh my god. Udah gitu kan dia adanya di pojok nih. Jadi nih kamar gua, kamar satunya lagi, terus paling pojok nih jemuran. Disitulah tuh dia minta pulang kampung bang. Kainnya kain warna putih ya? Putih, iya. Akhirnya dia pulang kampung tuh bang ya. Oh kira pulang kampung tuh? Iya, dia minta libur dulu tuh. Akhirnya pulang kampung, terus dia, dia tuh kayak, karena gak pernah diliatin juga, udah gitu kan sebelumnya kita udah cerita ya, jadi dia kayak takut gitu bang. Akhirnya udah nih, habis kejadian dari Mbak Sri nih, kita semua kan gak ada yang berani naik ke atas ya, takut gitu kan. Jangan-jangan ntar nih setan nongol lagi nih gitu kan. Nah akhirnya tuh pas mau masuk kamar tuh barengan nih bertiga. Gua sama kakak gua tuh. Yang tadinya biasanya gua udah naik duluan kan, udah tidur duluan. Gua nggak berani tuh. Gua selalu nungguin mak gua tuh. Nah udah adem nih, gua pikir udah nggak ada apa-apa kan ya. Akhirnya udah berapa tahun gitu kan ya, 3 tahunan tuh saudara gua lagi nih. Si om gue bilang, nanti ada ini ya mau tinggal di sini gitu. Jadi mak gue tuh punya adik gitu. Nah dia tuh mau tinggal di situ juga. Oh pindah di situ. Jadi satu keluarga ini cuman 4 orang nih ya tinggal di situ bang. Kamarnya tuh pas seperti di bawah kamar gue.
Nah terus kan di depannya ada dapur nih ya, dapurnya tuh gede, cuma kan gue nggak pakai dapur yang itu ya, karena dapurnya tuh gue yang di belakang. Nah pas itu gue kan udah rada mendingan nih ya, udah nggak ada gangguan nih, udah mendingan nih. Nah cuman ada lagi nih kejadian nih pas gue udah mulai main sepeda lagi nih bang ya. Itu kan kejadiannya jam 7 malam ya, gue masih main tuh di belakang. Nah pas itu gue ngelewatin dapur nih, jadi dapur gue tuh kaca gitu bang, jadi kita bisa ngeliat ke dalam nih. Iya, full kaca ya, bukan Iya, tembok ya? bukan, jadi full kaca. Nah di dalam dapur itu ada cermin nih bang, gede banget nih, bulat. Gue nggak tahu itu fungsinya buat apa, cuman ada cermin tuh ya. Nah pas gue lagi pelan tuh gue ngeliat nih lagi nyisir bang, lagi nyisir gini kan ya. Apaan? Cewek, gue pikir saudara gue bang, pakai dress putih kan. Kata gue tuh, tante gue ngapain ya nyisir, gue tuh kayak nyisir gitu, mana malam-malam gitu kan ya, kenapa di dapur, kata gue gitu. Gue lama tuh ngeliatin, kata gue sadarnya tuh selalu lama gitu bang, kalau ngeliat kayak gitu gue nggak ngerti dah. Pas gue perhatiin, kok rambutnya kusut banget ya, kata gue. Pas gue lama tuh merhatiin dia, gue lihat di kaca nih bang ya, nggak ada dia bang. Jadi tuh nggak mantul. Oh. Kalau orang pasti nyisir mantul gak sih? Dari situ gue langsung, sialan nih setan, kata gue. Langsung lemparin tuh sepeda gue bang. Gue lari lagi tuh ke depan. Dari situ gue diem aja tuh, gue nggak berani cerita. Gue nggak tahu udah waktu itu gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena menurut gue serem banget bang. Bener-bener nggak mantul di kaca bang. Dressnya tuh dress biasa aja ya biasa? Iya warna putih gitu. Kayak panjang aja gitu ya, bukan bermotif ya? Enggak, warna putih biasa polos. Okay. Habis itu gue udah nggak berani cerita tuh, gue diem tuh. Besoknya baru gue cerita. Terus kata mama gue, kok bisa ngeliat kayak gitu gitu. Iya gue lagi nggak sengaja, gue bilang gitu. Gue juga nggak ngerti, gue pikir si tante gue yang ini, kata gue gitu kan. Akhirnya udah tuh, udah dilupain gitu aja kan ya kejadiannya. Nah pas udah gitu, Mbak Sri ini ceritanya udah balik lagi nih bang. Udah 3 bulan dia bang di kampung. Dia mau kerja lagi lah di tempat gue kan. Nah pas dia udah balik lagi nih, udah tuh kayak biasa bantuin ya. Terus kata nyokap gue tuh gini, gue mau pulang kampung dulu ya gitu. Jadi nanti lu sama kakak gue nih gitu kan. Nah terus di si warung gue ini yang megang kakak gue bang. Oke. Sama Mbak Sri. Jadi waktu itu gue diajak pulang kan sama mama gue ya. Mbak Sri udah balik nih? Udah balik. Oh, udah balik lagi dia? Iya, dia mau nih karena dinaikin gajinya sama gue nih. Udah, gokil juga lu Mbak Sri. Baru mau nih. Akhirnya pas gue pulang nih sama gue nih ya berdua kan. Jadi di situ ada bokap gue nih. Bokap, Mbak Sri sama kakak gue kan. Oh, bertiga mereka ya? Iya. Nah pas gue udah 2 harian di kampung nih bang. Waktu itu kan gue nggak punya HP ya. Emak gue juga nggak punya HP tuh. Nah saudara gue tuh ada nih yang punya HP. Dia bilang, nih anak lu nelponin mulu nih, suruh lu balik ke Jakarta gitu kan ya. Oke. Kenapa emang, kata dia gitu kan. Gak tahu, katanya takut gitu. Akhirnya emak gue tuh baru sebentar di kampung bang, balik lagi ke Jakarta. Pulang lagi lu berdua? Iya, gue balik lagi deh tuh. Pas gue balik lagi, kakak gue baru cerita deh tuh bang. Gimana ceritanya? Jadi jam 4 subuh nih bang, dia kan lagi nyuci piring. Di mana? Di belakang, karena kan gue nggak boleh ada yang kotor tuh di warung ya. Jadi kayak nyuci piring Di terus dapur masak. belakang? Iya di belakang nih, lagi nyuci piring dia nih. Nah pas jam 4 itu dia yang nyiulin dia bang. Ada yang bersiul gitu kayak godoin dia gitu kan. Dipikir kakak gue orang iseng kali nih ya. Dia nengok gini tuh nggak ada orang. Terus samping rumah gue itu kan diskotik ya bang ya. Cuma kacanya gelap semua nih, jadi kita nggak bisa ngeliat dalamnya. Dipikir kakak gue orang diskotik kali, iseng ya gitu. Dia liatin lagi tuh nggak ada orang tuh bang. Karena kan emang nggak pernah kebuka tuh jendelanya. Terus kakak gue cuekin tuh, masih tetap nyuci piring tuh. Nah makin lama tuh makin disiul-siul terus tuh bang. Karena dia kesel ya, dia lihat lagi tuh. Dia berdiri kan, dia samperin kemana sih nih, nggak ada ternyata bang. Pas udah kakak gue lagi nyariin gitu kan ya, tiba-tiba dia ketawa bang. Kayak genderuwo gitu. Kayak wah gitu, kenceng banget suaranya bang. Sampai kakak gue tuh kayak nggak bisa gerak gitu, kayak bingung. Karena kan posisi dia sendiri ya, si Mbak Sri tuh udah di depan. Akhirnya pas dia udah mulai gerak, lari lah tuh dia bang. Lari ke depan. Ini jam 4, masih jam 4 tuh ya? Iya jam 4 pagi.
Jam 4 pagi loh? Iya, jam 4 pagi. Bikin kakak lu iseng banget jam 4 pagi nyuci piring. Iya, soalnya kalau warteg tuh masaknya emang pagi. Oh gitu? Iya, karena bukannya kan jam 6 tuh harus sudah ready. Oh, baru tahu gua. Iya, jadi masak tuh jam 4. Yang bukanya pagi banget ya, buat Iya. sarapan ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Habis itu udah tuh, dari situ mak gue kan, ya udah dah gitu, nggak usah takut lah, namanya juga kita hidup berdampingan gitu. Jadi mak gue tuh selalu kayak nenangin gitu, mungkin biar kita nggak takut apa gimana kali ya. Akhirnya udah tuh, udah kelar kan tuh, udah dilupain lah gitu kan. Nah udah gue udah mulai tenang tuh, udah bertahun-tahun kan tinggal di situ ya bang. Di saat pas udah gue pikir udah nggak ada gangguan gitu kan ya. Nah ada satu kejadian yang menurut gue tuh rada aneh juga nih bang. Ini lu udah umur berapa nih posisinya? Posisi gue umur 11 tahun kayaknya dah. Waktu itu gue pulang sekolah nih bang. Terus nyokap gue tuh udah nutup warungnya. Terus gue nanya kan, kok tumben sih nutup siang-siang gitu kan ya. Dulu kan kita pulangnya siang nih kalau sekolah nih. Terus kata emak gue gini, gimana nggak nutup, orang makanannya basi semua. Waduh. Dibilang gitu tuh. Padahal kan emak gue masak jam 4 pagi ya bang. Masa ya basi sih dari jam segitu kan. Jam berapa tuh? Itu tuh jam 12-an bang, udah basi. Oh, masa sih? Jadi tuh mak gue baru cerita. Jadi mak gue lagi masak pagi nih ya, udah kelar nih. Terus ada pelanggannya datang nih habis beli. Terus marah-marah bilang, "Bu, ini kok nasinya basi ya gitu, lauknya juga." Terus sama mak gue, ya nggak mungkin lah orang masaknya pagi gitu kan. Pas dibuka bungkusannya bener bang, basi. Dan nggak pernah kejadian begitu ya? Nggak pernah, baru ini doang nih. Oke. Terus akhirnya kan sama mama gue diganti lah duitnya ya. Udah diganti terus udah tuh. Nah setelah beberapa hari itu warung gue sepi tuh bang. Gak ada yang makan tuh. Paling tuh cuman 1-2 orang doang tuh. Nah habis itu kan emak gue kayak bingung ya, kok sepi banget warung ya. Nah pas emak gue lagi masak lagi nih bang. Nah tiba-tiba tuh ada lagi nih pelanggan lagi milih lauk bang. Bu itu ada belatungnya bu di ikannya. Ada belatungnya bang gede-gede. Pas mau gue ngeliat gini, ya Allah belatungnya banyak banget. Masih pada keluar gitu bang. Sampai mak gue tuh bingung nih, kenapa ya kemarin basi, sekarang ada belatung gitu kan bang. Akhirnya tuh mak gue tuh kesel ya, karena kan udah gak ada yang mau makan lagi tuh. Sama mak gue tuh piring yang ada ikannya tuh diambil bang. Digoreng lah tuh sama belatung-belatungnya bang. Di minyak yang panas banget. Harusnya kan logikanya si belatungnya tuh mati ya kalau kena panas nih. Itu tuh masih gerak bang. Sumpah belatungnya masih gerak. Gue bingung deh tuh, mak gue kan cerita kayak gitu kok bisa ya. Apa mak gue tuh kesel, didiemin masih gerak. Akhirnya dibuang lah semua makanan tuh. Bener-bener dibuang sama mak gue tuh. Nah terus karena mak gue itu sumber penghasilannya dari situ ya, mau nggak mau kan besok tetap jualan lagi. Ya dipikir mak gue udah kelar kali ya, terus ternyata masih sama tuh bang, berhari-hari sampai seminggu tuh masih basi. Terus abis itu kan udah didiemin aja tuh ya, karena mak gue juga bingung kenapa kayak gitu kan. Sampai mak gue tuh negur orang di pasar nih gitu, kayak kalau jual bahan tuh yang bener dong, jangan kayak gini gitu kan. Ternyata tuh emang seger bang, pas dibawa dari pasar juga nggak ada belatungnya. Kenapa pas sudah dimasak tuh ada belatungnya. Terus pas itu kan nyokap gue baru buka warung nih ya pagi-pagi nih. Terus bapak gue lagi bantuin bersih-bersih tuh. Nah pas itu dia nemu bungkusan bang, di kain hitam gitu. Di mana? Di depan warung. Depan warung. Karena bokap gue itu penasaran orangnya ya, dibukalah tuh plastiknya bang, isinya apa gitu kan. Pas dibuka itu ternyata isinya kotoran manusia bang. Nggak tahu siapa yang naruh. Bokap gue sampai kayak mau muntah kan ya, namanya kotoran manusia kan. Akhirnya sama bokap tuh dibawa masuk bang. Dibuang di tong sampah dalam. Padahal sama nyokap gue tuh udah bilang kayak, udah sih buang aja di got gitu kan. Cuma sama bokap gue tuh kayak, udah gak apa-apa lah, buang di dalam aja. Nah habis itu udah tuh kan ya, udah kelar nih. Besokannya bapak gue sakit bang. Dia sakit tuh, dipikir sama gue kan kayak masuk angin biasa ya. Kayak dikasih obat, udah tuh. Nah dia nggak bisa jalan bang. Tiba-tiba aja? Iya tiba-tiba nggak bisa jalan. Sampai mak gue tuh bingung kayak, kok dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong juga bang, matanya merem mulu tuh. Iya matanya merem mulu bang. Akhirnya tuh udah tuh didiemin sama nyokap gue. Nah pas maghrib nih, pas maghrib itu
Baru tuh ada reaksi bapak gue bang. Kayak dia kejang gini bang. Setiap maghrib doang. Itu berlangsung selama berminggu-minggu tuh kayak gitu tuh. Karena emak gue bingung, akhirnya dibawa ke dokter kan ya. Nah pas diperiksa di Jakarta tuh nggak ada penyakitnya bang. Dokter tuh bilang kayak ini tuh karena nggak makan aja. Karena dia tidur terus gitu. Makanya emak gue sampai kayak frustasi kayak sampai nggak jualan juga tuh bang. Gara-gara ngurusin bokap gue. Akhirnya tuh karena udah bingung mau ngapain, bokap gue dibawalah ke kampung. Oke. Jadi kita sekeluarga tuh mutusin untuk pulang kampung dulu deh. Coba kita obatin di rumah sakit sana gitu kan ya. Nah pas mau bawa masuk ke rumah sakit aja tuh mesti digotong bang. Sama orang banyak karena bapak gue tuh nggak bisa jalan kan ya. Nah singkat cerita tuh bokap gue dirawat di rumah sakit. Di kampung? Iya di kampung lumayan lama tuh. Nah pas sudah lama gitu kan nyokap gue kesel juga ya. Kayak dari rumah sakit juga cuma diinfus doang nih bang. Nggak ada apa-apain? Iya jadi cuma bilang kayak oh ini mah karena nggak makan aja bu sama nggak minum gitu kan. Jadi tuh kayak kurang inilah gitu. Nah habis itu dia ketemu dokternya nih. Waktu itu ada gue nih sama kakak gue kan. Dia nemuin dokter gini. Pak nih suami saya sebenarnya kenapa sih gitu kan. Iya suami ibu tuh karena nggak makan bu. Jadi kayak gini lah gitu kan. Nah habis itu mungkin karena nyokap gue udah capek banget ya, udah gitu udah habis banyak bang di situ. Karena kan posisi dulu nggak ada BPJS ya. Iya. Akhirnya dia bilang gini sama dokternya, gue denger nih, ada nggak sih pak suntikan yang bisa langsung meninggal? Iya, dia bilang kayak gitu bang. Gue sampai kaget lah, kok gue malah kayak gini ya gitu kan. Enggak kok bu, tenang aja ini juga nanti sembuh, kata dokternya gitu kan, jangan bilang kayak gitu. Nah akhirnya tuh karena udah frustasinya. Iya karena emak gue udah habis banyak. Udah bingung banget lah pokoknya tuh. Akhirnya udah dari situ 5 harian nih bang. Baru bokap gue udah ngerespon nih. Udah buka mata terus karena udah mending cuma belum bisa jalan bang. Sama emak gue bilang udah dok saya mau rawat di rumah aja. Akhirnya bokap gue dibolehin pulang nih. Pas dibolehin pulang itu kan ada tetangga gue ya. Tetangga gue tuh bilang gini, emang di rumah sakit bilangnya kenapa gitu kan? Nggak ada penyakitnya. Nah terus dia bilang, emang lu yakin dia sakit medis? Digituin kan? Ya nggak tahu sih, gue nggak percaya kayak gitu-gitu kata nyokap gue nih. Nah pas udah begitu kata si tetangga gue tuh bilang ini ya coba aja tanya orang pintar. Ternyata bener didatengin nih bang orang pintar. Sama siapa? Sama iya emak gue tuh. Nah pas orang pintarnya itu megang bokap gue lah tuh ya. Ini suaminya habis ngapain bu? Dibilang gitu kan. Gak ngapa-ngapain sih pak gitu kan. Ada nggak benda yang mencurigakan di rumah? Dibilang gitu kan ya. Nah terus nyokap gue tuh inget kejadian waktu dia buang kotoran manusia itu bang. Diceritain lah ke si orang pintar itu. Pas diceritain ternyata penyebab warung gue basi sama bokap itu tuh ada yang nggak suka gitu sama gue. Makanya kenapa warung itu dibikin sepi. Alasannya persaingan ya berarti? Iya, persaingan bisnis. Akhirnya ya udah tuh bokap gua sembuh. Diobatin sama si iya, diobatin sama orang pintar sembuh. Lihat nggak lo diobatinnya gimana? Dipegang doang sih bang. Ah seriusan? Iya, gue juga nggak tahu. Sama dokter berminggu-minggu di rumah sakit nggak sembuh? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan nggak sembuh? Nggak sembuh. Sama orang pintar berapa lama? Seingat gue cuma datang 3 kalian sih bang orang itu. Orang itu datang 3 kali langsung sembuh? Iya. Bisa jalan? Bisa jalan. Bisa sehat ngomong? lagi, iya. Dia ngomong apa pas sudah sadar? Pas sudah sadar ya, gue lagi ngapain sih kata bapak gue gitu. Jadi bapak gue tuh nggak sadar nih kalau dia tuh selama ini diem aja. Seriusan? Iya. Iya aneh banget. Gue juga nggak tahu ya bapak gue tuh pura-pura apa gimana. Pokoknya dia bilangnya nggak sadar. Pura-pura nggak mungkin sih sampai berbulan-bulan. Iya. Akhirnya bokap gue sembuh nih, udah bisa jalan lagi, udah normal. Normal? Iya. Totally normal? Iya, sumpah udah mau makan juga. Akhirnya abis itu udah sembuh nih ya, udah istirahat lama, balik lagi ke Jakarta bang. Pas balik ke Jakarta lagi kan orang pintar itu bilang gini ya, nanti kalau mau buka warung tuh cucian berasnya nih kan ada airnya tuh bang yang putih ya, namanya air apa sih gue nggak tahu. Kayak tajin? Iya air tajin ya. Disuruh ditebarin tuh di warung. Iya, disiram-siramin aja. Iya, terus? Sembari dibacain doa, sama dikasih garam tuh, disebarin juga. Nah pas sudah disebarin gitu udah mending tuh.
warung gue udah rame lagi bang. Oke. Iya, jadi tuh udah nggak basi lagi, udah nggak ada belatung lagi tuh bang. Terornya udah di situ aja tuh bang. Oke, dan malu emang orang yang skeptis banget ya. Iya. Sampai basi terus ada belatung tiba-tiba dia nggak curiga ya. Enggak. Malah nyalahinnya tukang pasar. Iya, Ngasih bahannya nggak bener. Iya, gue juga bingung. Skeptis itu ya. Iya. Gokil juga nih nyokap lu nih. Iya, sampai digoreng tuh. Iya, maksudnya Iya, gue juga bingung. bener-bener nggak ada mikir ke sana gitu. Nggak ada pikiran. Logika banget orangnya. Orangnya logika Iya, banget. basi. Oh ini mah gue nggak mungkin nih masak basi. Oh, ini Iya. pasti bahannya nih. Iya, sampai ngomelin orang pasar ya, gue Iya, juga iya, bingung tuh. Akhirnya udah tuh bang, udah mulai rame lagi warung gue ya. Nah terus gue pikir udahan nih bang ya, udah gak ada apa-apa lagi nih. Oke. Tiba-tiba ada lagi bang kejadian. Apa tuh? Iya, jadi waktu itu nyokap gue pernah cerita nih bang. Oke. Jadi tuh ada kakek-kakek bang, kayak mohon maaf ya, kayak gelandangan gitu. Jadi bajunya tuh rada lusuh. Oke. Jalannya juga udah rada bungkuk gitu bang. Jadi dia itu kalau pagi minta nasi bang. Jadi dia datang nih ke warung gue. Terus dia bilang gini, "Bu, saya boleh minta makan nggak?" Dia bilang gitu. "Tapi saya nggak punya duit nih." Sama nyokap gue, karena kasihan ya, akhirnya dikasih tuh. "Ya udah nggak apa-apa Pak, makan aja gitu. Mau pakai apa?" Nah terus udah milih nih lauknya ya. Makan lah tuh. Nah nyokap gue tuh pas ngeliat juga ada kasihan bang. Kayak makan tuh kayak nggak pernah makan. Jadi selalu habis gitu, kayak cepet makannya tuh. Oh lapar. Lapar banget gitu dah, gue nggak tahu udah kenapa tuh. Nah habis itu udah pergi nih bang ya. Gue nggak tahu udah kemana tuh pergi. Nah ternyata besokannya datang lagi nih. Oke. Sama kayak gitu tiap pagi. Selalu izin dulu boleh minta makan nggak. Karena nyokap gue udah tahu lah ya. Ya udah akhirnya dikasih tuh. Terus pergi lagi deh tuh. Nah ada satu ketika nih bang. Di hari ketiga nih ya. Si kakek itu datang lagi bang. Kayak biasa nih minta makan ya. Nah habis itu dia dikasih lah sama nyokap gue ya. Duduk. Terus dia mulai makan nih. Cuman nyokap gue tuh kan udah sering merhatiin dia makan nih ya. Biasanya kan makannya kayak orang nggak pernah makan nih. Kayak lahap banget gitu. Nah pas itu hari itu tuh tumbenan tuh bang. Dia makan nggak habis. Oh. Nggak tahu kenapa pokoknya nggak habis tuh. Terus dia duduk lama kan ya di situ ya. Di mana? Di warung tuh, di meja makan. Nah setelah udah rada lama, dia izin lah sama nyokap gue. "Bu, saya boleh numpang istirahat nggak di depan warung aja duduk gitu kan?" "Oh ya udah nggak apa-apa Pak," gitu. "Terus ini nasinya mau diberesin apa gimana Pak? Atau nanti dimakan lagi gitu kan ya?" "Udah Bu, saya udah kenyang," dia bilang gitu. Akhirnya tuh si kakak itu kan duduk di depan nih bang. Di depan warteg gue tuh senderan kan. Nama gue udah beresin nasinya, udah beres-beres. Sampai lama mah gue sampai lupa nih sama si kakek-kakek ini kan. Kayak udah ada lagi yang beli, ada lagi gitu kan. Nah pas sore itu, jam 3 sore nih ya, nyokap gue kan suka bersih-bersih warung nih. Kalau sore nih ya nyapu gitu kan ya. Ternyata kakek-kakek itu masih ada tuh bang. Oke. Lagi duduk aja begini tuh bang. Cuma karena mah gue mikirnya dia lagi istirahat ya atau tidur gitu kan, jadi ya udahlah biarin deh kata nyokap gue. Udah tuh dia nyapu, terus masuk lagi ke dalam warung. Nah pas sudah sampai maghrib, nyokap gue tuh kok nggak ngeliat ya dia pergi gitu, kayak apa belum pergi. Dicek lah ke depan sama nyokap gue, ternyata dia masih ada bang. Cuman yang anehnya tuh posisinya masih kayak gini bang, masih nunduk. Terus sama nyokap gue kan coba dipanggil-panggil ya, dipanggil pak gitu kan, nggak nyaut. Terus ditepuk nih sininya nih, diginiin pak gitu kan, masih nggak nyaut juga bang. Karena takutnya nyokap gue ya. Terus udah gitu badannya tuh rada dingin gitu kan ya, yang seinget nyokap gue nih. Karena dia takut, akhirnya manggil lah tukang parkir. Parkir diskotik tuh? Iya, tukang parkir diskotik dipanggil tuh. "Bang, tolongin dong nih, ada orang nih tidur kali ya, tapi kok dibangunin nggak bangun-bangun gitu kan." Datang nih tukang parkirnya, dibangunin gini, "Bang, bangun," gitu. Rada kasar tuh bangunin nih bang. Dibangunin gini nggak nyaut-nyaut. Cuman pas dipegang ini tuh dia baru sadar ternyata udah kaku bang. Pas dipegang nadinya udah meninggal bang. Iya ternyata kakak-kakak itu udah meninggal. Panik loh di situ semua tuh. Wah, terus. Kayak gimana nih ya, kok ada orang meninggal gitu kan ya. Kita tuh nggak berani megang lagi atau apa, posisinya masih sama tetap kayak gini nih. Tetap nunduk, senderan di warung gue. Sampai
orang-orang tuh pada datang, kenapa gitu, Oh, rame. rame nih Iya, warung rame nih. banget tuh warung gue tuh. Karena bingung nih, masih jadi tontonan orang nih ya. Abis itu karena bingung nyokap gue, ya udah telepon polisi aja deh gitu. Telepon lah polisi nih. Nah pas maghrib itu mungkin setengah 7-an tuh polisi baru datang bang. Baru datang dicek, terus ditanya-tanya nyokap gue ya. Ini awal mulanya kenapa bu gitu kan? Ibu kenal nggak nih siapa gitu kan? Nah terus nyokap gue bilang, saya nggak kenal pak. Ini emang sering minta makan aja gitu kan. Nah dicek sama polisi, emang udah nggak ada bang. Dia udah kaku posisinya bang, udah nggak bisa ditekuk atau nggak bisa diapa-apain. Oh, nggak bisa dilurusin lagi ya? Iya, masih tetap kayak gitu posisinya bang. Aku juga waktu itu ngeliat kasian juga tuh bang. Nah habis itu sama polisi tuh kan dicek nih barang bawaannya dia ya. Dia tuh suka gondol-gondol plastik bang. Oke. Pas dicek itu ternyata ada obat ini bang yang buat asma. Oksigen gitu ya? Iya, Hmm. ditaruh di plastik itu tuh. Oh. Ternyata mungkin dia sakit atau apa, gue nggak tahu ya. Karena polisi kan belum otopsi ya, baru dievakuasi. Iya. Datang ambulan, dievakuasi dia tuh. Nah pas udah gitu kan nggak boleh ada orang deket nih. Di polis lain tuh bang, Apa warung warteg gue. lu? Iya warteg gue. Waduh. Kata gue ya Allah, kata gue warteg gue makin aneh lagi nih kata gue. Di polis lain tuh warteg. Iya warteg gue bang. Sampai orang-orang tuh kayak mikirnya kayak, wah habis makan nih, meninggal di sini gitu Oh bang. iya ya. Kata gue, ya lu nggak tahu ceritanya gitu. Ah, terus. Banyak itu warga ngomongin kayak, di sono kemarin ada yang meninggal loh, abis makan. Selalu bilangnya gitu bang. Mulutnya nih emang ya orang-orang ya. Gila, jahat gue banget. gak tau dah. Gue sampai kayak pas gue lagi sekolah nih ya, kan gue sempet nggak masuk juga tuh ya, karena gue masih trauma lah ngelihat itu juga tuh. Heeh. Pas gue masuk sekolah itu, teman gue berbilang nih, nyokap lo habis bunuh orang ya? Kayak gitu bang. Gue bingung dah, kata gue bunuh siapa? Kata gue, itu kan orang emang mati aja di situ. Kata gue emang nggak tahu kenapa. Kata gue, jadi tuh orang mikirnya tuh habis makan keracunan. Iya, orang mikirnya Iya. keracunan di situ. Karena dulu tuh nggak ada berita yang ngejelasin kayak ini meninggal kenapa, nggak masuk berita juga bang. Iya, nggak segencar sekarang ya, Karena berita gue ya. karena gue juga nggak megang HP kan ya, nggak tahu dah tuh. Iya, orang ngiranya emak lu Habis ngeracunin orang. Iya kayak gitu. Mungkin orang minta-minta makan kesel malu lu racunin. Iya bisa Enggak ya? jadi. Enggak ya. Cuma orang pikirnya kayak gitu bang. Orang jahat banget mikirnya. Iya, padahal tuh waktu itu nasinya sama gue sempet dicek juga ternyata bang. Sama Iya polisi. pasti dong. Mm-mm. Pasti. Emang gak ada apa-apanya udah. Ya memang. Iya. Akhirnya tuh pas itu kan rumah gue masih di polis lain tuh ya bang ya. Berapa lama? Semingguan dah bang. Tutup kurang dong lebih. warung. Iya nutup. Oh my god. Sampai nutup warung gue tuh bang gara-gara itu. Nah pas sudah dibuka nih sama polisi kan ya udah boleh nih. Udah kelar lah penyelidikannya. Dibersihin warung gue tuh bang sama bokap kan ya, dirapi-rapin lagi. Terus nyokap gue kan jualan lagi tuh ya bang, mulai jualan lagi tuh. Emang sepi banget bang, gara-gara gosipnya orang-orang itu deh tuh. Yang jadi sepi. Iya, jadi nggak sepi ada yang banget. beli. Nggak ada. Takut ya orang. Iya orang tuh mikirnya kayak nanti gue begini gitu. Ya ampun. Nah habis itu ada nih malam-malam ya bang, jam 8-an lah ya. Jadi nyokap gue tuh sama gue lagi pada duduk nih di dalam warung. Nah terus kita tuh denger suara bang, kayak di warung gue kan triplek ya. Nah pas di kayak orang gituin kuku gitu loh bang, srek gitu. Terus? Nah kita kan mikir kucing kali ya gitu kan ya, masih kenceng tuh bang, kedengeran tuh. Nah terus sama nyokap gue kan dilihat ya bang, gak ada kucing bang, emang gak ada apa-apa. Abis itu tuh kayak kita kan kaget ya, kenapa ya, apa jangan-jangan itu pas banget di tempatnya orang itu meninggal bang. Oh iya. Ada suara itu. Mak gue kan mikirnya kayak jangan-jangan dia lagi gitu. Habis itu udah tuh nyokap gue masuk. Nah besokannya kayak biasa lah ya, nyokap gue jualan tuh. Walaupun sepi nih nyokap gue tetap jualan bang. Iya. Emang dia orangnya begitulah, ambisi banget ya. Nah pas udah kayak gitu, ini bukan suara cakaran lagi bang, ketokan sekarang. Gimana Kayak- ceritanya? Jadi nyokap gue sama nih, posisinya kan mau nutup warung ya malam ya, Jam berapa? jam 10. Oke. Nah dia tuh kayak ada yang ngetok-ketok bang, tek gitu kan ya. Kata nyokap gue udah mau nutup, masa ada yang makan gitu. Udah gitu nggak ada orang kan ya, nggak kelihatan nih. Itu nyokap gue keluar kan ya, dicariin nggak ada orang bang.
Pas nyokap gue baru balik badan ya, masuk lagi, denger lagi suaranya bang. Itu di bawah, di posisi orang itu yang tadi gue bilang senderan. Oh my god. Gue nggak tahu udah dia kenapa dah tuh. Sampai tok-tok lagi. Akhirnya udah dah tuh nyokap gue nggak jadi ke depan lagi, udah pergi aja nyokap gue karena takut. Terus hawanya tuh juga selama kejadian itu kayak beda gitu. Tiap malam tuh kayak sepi udah gitu, merinding. Semenjak kejadian ada orang meninggal itu deh. Nah abis itu kan warung nyokap gue udah mulai sepi nih bang ya. Berapa bulan itu sih sepinya total? 2 bulanan bang. Buset, 2 Iya, bulan sepi 2 bulan sepi tuh sama sampai. sekali nggak ada yang beli apa ada 1-2? Ada paling 1-2 bang. 1-2 pun kayaknya bukan orang situ ya? Mungkin itu yang penasaran kali Yang ya. nggak tahu Yang kali nggak ya. tahu historinya nih kenapa gitu. Nah akhirnya kan tiba-tiba banget ya di saat nyokap gue tuh terpuruk nih karena sepi lagi warung gue kan ya. Saudara gue tuh nelpon om gue nih. Dia bilang gini, rumahnya udah laku ya. Udah ada yang mau beli nih gitu kan. Oke. Dia bilang gitu bang. Terus habis itu kan nanti kalian 1 bulan ya gitu waktunya pindah dari situ. Oh dikasih waktu 1 bulan. Iya. Alhamdulillah nih berarti. Iya cuma gue sedih di situ bang. Kenapa? Ya kan gue udah gak tinggal gratis lagi. Oh iya, lu pindah ya. Iya kan gue harus pindah. Harus angkat kaki. Ya kan gue udah tinggal di rumah mewah yang udah gede gitu, harus pindah walaupun creepy ya, cuma sedih juga. Padahal udah jadi orang kaya di situ Belum. ya, tinggal situ ya. Belum banget sepi lagi. Kan Bang. ngerasain jadi Iya orang sih. kaya tinggal situ. Cuma gue belum sempet nyobain bathtubnya tuh bang. Itu Gimana dia, ya? kenapa nggak lu cobain dulu berendam di situ? Iya, gue juga mikirnya tuh setelah gue keluar bang. Kata Baru gua- nyesel ya? Iya, kata Kenapa gue. nggak cobain dulu mandi di bathtub Iya, nih kan? kata gue kenapa gue nggak berenang dulu sih? Iya, mana sekarang hotel yang ada bathtubnya mahal ya? Iya betul. Di situ gue baru nyesel tuh bang. Kenapa gue nggak cobain dulu? Iya. Pindah tuh akhirnya tuh ya? Akhirnya gue pindah tuh bang, sekeluarga. Pindahnya tuh nggak jauh juga sih dari situ. Jadi warteg di depan rumah itu memang ya? Iya Dan itu. memang itu triplek dibuat bokap apa yang udah ada sebenarnya? Dibikinin sama om gue. Dibikinnya. Om gue tuh kan tukang material ya, jadi suka bikin bangunan, makanya tuh dibikinin gitu. Bikin warteg. warung gitu, kios-kios warteg gitu ya? Iya kayak gitu. Sekarang abis itu jadi apa tuh? Nah setelah gue udah pindah nih kurang lebih setahunan ya bang, kan gue masih di daerah situ juga nih. Pindahnya masih dari situ, Iya. oke. Jadi nyokap gue tuh nyewa warung juga bang, cuma nggak jauh lah. Nah pas gue ngeliat itu, awal mula gue liat itu kan jadi nasi padang nih bang. Awalnya Iya, jadi bagus banget tuh kaca gitu kan. jadi masakan Padang gitu? Iya, jadi kayak kalau sekarang kayak warung sederhana kali ya, gue nggak tahu dah tuh. Iya, warung makan sederhana. Karena tahun-tahun segitu tuh kayak jarang kan ada rumah makan yang mewah banget tuh dari kaca. Ya, zaman dulu kayaknya belum hype ya, pagi sore atau Belum ada. Kuah belum ada ya? Belum ada. Ya masakan sederhana paling itu. Terus? Nah terus udah dibuka nasi padang tuh, gue lihat tuh udah paling bertahan tuh 2 tahunan ya bang. Oh. Setelah itu ganti lagi bang. Jadi coffee shop. Oke. Jadi coffee shop bagus juga tuh waktu gue lihat. Jadi dia kayak ada buat makan di situ juga gitu. Nah pas itu kan udah nih, gue udah pindah juga nih, udah lama ya, nggak di daerah situ lagi nih. Nah kemarinan itu gue nggak sengaja lewat lagi tuh bang. Pas gue lewat lagi tuh, sekarang jadi rumah makan lagi. Jadi rumah makan lagi? Iya, restoran? Jadi restoran. Terkenal nggak restorannya? Kayaknya enggak dah. Oh, Cuma enggak? bagus. Oh bagus tapi? Iya, vibes-nya kayak Sunda gitu dah, Oke. Sundaan. Udah ganti suku nih dari Tegal, Padang, Sunda. kopi shop kan nggak tahu nih apa. Iya. Sunda nih sekarang Iya. terakhir nih. Iya, gue Ganti pindah-pindah generasi mulu. ya, lintas suku ya. Lintas suku, lintas generasi dan Iya. tapi bentuk rumahnya masih sama. Apa emang udah kalau yang dari restoran kopi shop tuh udah dirombak habis? Kalau gue lihat sih rumahnya masih sama bang. Ya, Bentukannya? Jadi, iya, cuma ini doang area warung gue aja tuh yang jadi bagus tuh. Oh. Karena lumayan gede kan ya. Ke dalam-dalamnya masih sama ya? Kalau ke dalam gue nggak tahu, soalnya kita temboknya tuh tinggi banget, jadi nggak bisa lihat. Oh. Cuma depannya doang masih sama gue lihat. Oke, ini warteg nih menarik ya. Jarang loh ada Iya, cerita-cerita coba ya. horor dari warteg ya. Iya, jarang. Maksudnya jarang. Gue jarang dapet rumah makan pernah sih, restoran pernah, tapi warteg nih baru kali ini nih. Dan memang sistemnya berarti kayak kitchen hotel gitu ya. Pagi Iya. udah siap-siap subuh ya. Jam Iya, berapa jam- paling pagi? Jam 3, jam 4 ya? Jam 3 sih udah mulai masuk bang. Oh iya. Nyokap gue.
Jadi buka jam 6 tuh udah ready semua deh Iya. makanannya. Malah sekarang kan banyak warteg 24 jam tuh, ya kan? Nah, Bahari tuh 24 jam itu. Warteg-warteg. Gila. Berarti gokil juga ya orang warteg ini, pagi-pagi udah bangun gitu. Iya. Oke, terus lu setelah dari rumah itu atau selama tinggal di rumah itu pernah nggak sih dengar-dengar dari orang sekitar atau dari siapapun? Kan tadi om lu nggak mau ngasih tahu kan itu rumah kenapa dijual, terus yang punya juga siapa nggak tahu, Iya. terus dulu bekas apa? Tuh pernah nggak lu nanya-nanya sama orang sekitar tuh itu rumah dulu apa gitu? Waktu itu sebenarnya nggak sengaja sih bang. Jadi kan sekolah gue tuh nggak jauh dari rumah ya. Cuma nyebrang terus jalan dikit nih. Iya. Jadi tuh guru bahasa Inggris gue tuh pernah bilang gini gitu kan. Tis, kamu orang kaya ya? Dia bilang gitu bang. Orang kaya dari mana ya bu? Kata gue gitu kan ya. Lah itu kan kamu tinggal di rumah gedung itu kan? Dia bilang gitu kan. Iya tapi itu bukan rumah saya bu. Saya bilang gitu kan ya. Nah terus dia bilang, tahu nggak dulu rumah kamu tuh sekolah TK tahu? Dia bilang gitu. Nah terus gue bingung kayak, masa sih bu sekolah TK atau begitu kan? Iya dulu sekolah TK tuh gede banget. Pas tahun berapanya dia juga lupa tuh. Jadi ternyata kata guru gue itu dulunya sekolah TK bang. Mungkin yang di bagian belakang tadi tuh bang yang gue bilang ada sekat-sekatan tuh. Yang udah pada dibongkarin. Jadi tuh banyak tuh di belakang rumah gue tuh ruangan-ruangan gitu bang. Oh iya. Yang udah dibongkarin cuma belum kelar. Jadi kayak tinggal separuh, ini masih ada gitu. Gue juga baru ngeh sih pas guru gue bilang gitu, ya juga ya emang mirip. Emang desainnya desain buat kayak TK gitu ya, sekolahan gitu ya? Di belakang doang tapi ya bang, bagian belakang. Jadi lapangannya juga emang luas gitu bang. Oh iya, ada yang di mana siapa yang cowok lu itu cowokan cinta monyet itu yang orang Bogor, itu ngeliat anak kecil ya? Iya. Kayaknya yang terakhir berarti pindah ke rumah baru udah nggak bikin warteg lagi berarti? Masih sih bang, sampai sekarang bang. Lah, sampai sekarang masih lau. Iya, jadi keluarga warteg dah bang. Wih deh, warteg family. Iya. Oh di rumah yang pindah itu juga masih bikin warteg? Masih. Tapi berarti isu itu hilang dong akhirnya? Iya, cuma kan habis itu gue pindah lagi ke daerah lain. Enggak, maksudnya isu yang di rumah Iya, yang udah mulai lupa. Itu orang udah lupa karena udah pindah lokasi kan? Iya, udah mulai Dan lupa. ketika pindah rumah berarti pembelinya juga langsung ada lagi dong? Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah kan, ya berarti memang itu mungkin jalannya cuy ya, karena kan ya gimana udah isu yang gak bener udah kesebar ya kan, Iya, mungkin Allah betul. ngasih jalan, Harus udah dipindahin aja biar usaha tetap jalan kan. Memang Iya, betul. kita kadang usaha nih memang nyari berkahnya Allah kan, Iya. dan ya dikasih jalannya begitu ya udah, Iya, betul. biar bisa tetap usaha terus, biar bisa berbisnis terus dan jualan terus. Dan sekarang juga masih nih mama apa sih? Alhamdulillah nyokap gue masih. Masih? Iya. Oke, nanti gue main ke wartegnya nih. Kayaknya diturunin ke gue kali bang. Iya deh, mantap. Enak nggak masakan lu? Tapi gue nggak bisa masak bang. Ya gimana? Gak tahu dah gue. Mau nurunin ke lu anaknya nggak bisa masak gimana? Kakak lu kali? Kakak gue. Kakak lu jago masak? Pernah sih sempat buka juga kakak gue. Oh iya, di mana? Cuma di daerah situ juga sama. Daerah situ sama. Lo nyaingin dong jadinya. Iya, cuma kakak gue males bangun pagi bang. Jadi males udah gitu doang dah. Emang yang paling paten nyokap ya. Iya nyokap gue dah tuh. Sampai keren sekarang banget. masih di situ? Masih. Di daerah mana sih wartegnya? Kalau yang sekarang di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat wartegnya. Iya. Daerah mana sebut aja nggak apa-apa. Nggak Biar apa-apa emang ya? nggak, ya kan. Iya siapa tahu nama main warteg apa namanya. Sekalian promo kosan kali ya? Boleh, nggak apa-apa. Iya, jadi tuh Sekarang gimana? warteg nyokap gue yang baru tuh sembari ada kos-kosannya gitu. Di mana? Daerah mana? Di Jakarta Barat, deket Rumah Sakit Harapan Kita tuh. Dekat rumah sakit teman kita. Nama Iya. wartegnya apa? Nama wartegnya Warung Bu Yati. Warung Bu Yati. Iya. Itu ada kos-kosannya. Ada. Kos-kosannya juga sama, kosan Bu Yati. Kosannya Bu Yati tapi bukan punya gue ya. Oh, kosannya bukan Punya lu, orang, punya iya. orang. Oh, nyokap lu masarin doang. Iya, jadi gue dikasih tempat tinggal juga di situ bang. Oh. Jadi kerjaan nyokap gue tuh nggak jauh dari dulu nih, suruh jagain rumah lagi gitu. Oh, gitu. Kayak gitu sih bang. Lagi gokil ya. Iya. Nah, itu yang tinggal di dekat rumah sakit mana? Harapan Kita. Harapan Kita Jakarta Barat tuh teman-teman ya. Iya, Jadi sahabat bener. lonceng ini kan banyak juga yang rumahnya di Jakarta Barat yang mungkin tahu tuh kosan warung makan Bu Yati. Nah, Iya. itu mampir ke rumah makannya, ke wartegnya. Enak-enak Iya. masakannya nih kayaknya. Kalau masaknya dari pagi enak biasanya nih. Nanti Kalau- kalau
Kalau masih nyokap yang masak enak, kalau dia masak nggak tahu nih ntar. Iya. Tapi kalau mau dilayanin gue nih ya, gue saranin sih Sabtu Minggu. Pas Sabtu gue Minggu libur. lo ada. Iya. Ya, nanti ketemu lu ya kalau Sabtu Minggu ya. Iya, suka ada nggak apa-apa kalau mau ketemu gue kali ini. Nanti Kali ya bang. ada fotonya kan? Ada apa? Foto wartegnya ada. Ada sih, nah, tapi- oke, ini fotonya nih. Iya. Nih, yang ini warungnya ya. Nanti Iya. langsung datang aja ke sana, oke? Iya. Oke, ini thank you banget ya, Kak Titis udah nyeritain ini sama temen-temen dan sama gue juga thank you banget. Pokoknya lancar terus usaha nyokapnya dan kerjaannya lancar terus. Amin. Pokoknya sehat selalu pokoknya ya. Dan buat temen-temen juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like. Dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya, akhir kata gue Gilang izin pamit. Kak Titis juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.